excites me the most is the football game. Mengaku takjub. Pelatih Filipina langsung akui hal ini usai baru tiba di Indonesia dan latihan perdana jelang Piala AFF lawan Indonesia. Dua pemain nganggur. Kiper Jangkung dan bek PSM Makassar belum debut di timnas Indonesia selama fase grup ASEAN Cup 2024. Satu cedera, satu kalah. Dua pemain timnas alami nasib berbeda saat main di klubnya Eredivisie. Begini penjelasannya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia dari kami. Dibuat terpukau. Filipina sampai jujur gini usai disambut istimewa dan diberikan fasilitas terbaik di Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Berdasarkan informasi dari Federasi Filipina, skuad The Azkals sudah tiba di Yogyakarta setelah menempuh perjalanan cukup panjang dari Filipina usai menahan imbang Vietnam di kandang sendiri. Dengan jeda waktu yang mepet, Filipina tidak membuang-buang waktu dan langsung gelar latihan perdana hari ini. Pelatih Filipina Albert Capelas memberikan pujian tinggi kepada Indonesia atas cara mereka menyambut tim lawan serta fasilitas yang disediakan selama persiapan mereka untuk pertandingan internasional. Menurut Capelas, pengalaman timnya di Indonesia sangat menyenangkan, baik dari segi sambutan maupun kualitas fasilitas yang diberikan, khususnya Stadion Manahan di Solo, yang pernah digunakan untuk ajang Piala Dunia U17. Capelas mengungkapkan rasa terkesannya dengan cara Indonesia menyambut kedatangan tim-tim lawan. Indonesia selalu dikenal dengan keramahan rakyatnya, dan saya merasa sangat dihargai di sini. Sambutan yang diberikan sangat profesional dan hangat. Semua anggota tim merasa diterima dengan baik oleh penyelenggara maupun para penggemar sepak bola Indonesia yang begitu bersemangat. Ini adalah contoh bagaimana sepak bola dapat menyatukan kita, ujar Capelas. Selain itu, pelatih asal Spanyol ini juga memberikan pujian kepada Stadion Megah Manahan di Solo. Stadion Manahan benar-benar luar biasa. Ini adalah stadion yang modern, dengan fasilitas yang sangat baik. Saya yakin bahwa stadion ini akan menjadi rumah bagi banyak pertandingan penting di masa depan. Semua aspek dari stadion ini, mulai dari ruang ganti, fasilitas untuk tim, hingga tribun penonton, semuanya dirancang dengan sangat baik. Capelas juga menyoroti kualitas fasilitas latihan yang diberikan oleh Indonesia, yang menurutnya sangat mendukung persiapan tim. Saya sangat puas dengan fasilitas latihan yang kami dapatkan di sini. Lokasi latihan yang kami gunakan sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Lapangan yang luas dan kualitas rumput yang terjaga membuat latihan menjadi lebih efektif, tambah Capelas. Jadi camat, dua pemain timnas Indonesia malah diabaikan Shin Tae-yong selama Piala AFF dan belum dapat menit bermain. Ada dua pemain timnas Indonesia yang belum dapat menit bermain di Piala AFF 2024 yang menarik untuk dibahas. Sebab dari total 24 penggawa Garuda yang didaftarkan pelatih Shin Tae-yong untuk bermain di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, ternyata ada dua pemain yang belum dipercaya dimainkan. Sejauh ini timnas Indonesia sudah memainkan 3 laga di grup B Piala AFF 2024. Hasilnya timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar, ditahan Laos 3-3, dan tumbang 0-1 di tangan Vietnam. Dari ketiga laga itu, 22 pemain telah dipercaya bermain untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya ada dua yang masih betah di bangku cadangan. Erlangga Setio. Erlangga Setio sendiri merupakan kiper muda milik PSPS Pekanbaru. Ia yang kini masih berusia 21 tahun dan rasa-rasanya sulit melihat akan mendapatkan menit bermain mengingat laga terdekat Garuda adalah melawan Filipina dan merupakan partai krusial karena menentukan lolos tidaknya ke semifinal. Sultan Zaki. Sultan Zaki merupakan bek muda milik PSM Makassar. Sejauh ini, pemain berusia 18 tahun masih dicadangkan oleh Shin Tae-yong. Sebab STY tampaknya enggan mengganti dua bek utamanya, yakni Kadek Arel dan Muhammad Ferrari dalam skema 3 bek. Sementara satu posisi terakhir sejauh ini
dipercayakan kepada Doni Tripamungkas atau Kakang Rudianto. Terdekat, timnas Indonesia akan melawan Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024. Laga tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024. Menarik tentunya melihat apakah Sultan Zaki akan mengisi posisi yang biasanya diperebutkan oleh Doni Tri dan Kakang Rudianto di lini belakang Garuda saat melawan Filipina nanti. Dua pemain timnas alami nasib berbeda di klubnya masing-masing saat berlaga di Liga Belanda jelang akhir musim. Dua klub yang menaungi para personel timnas Indonesia, FC Twente dan NEC Nijmegen, berbeda nasib dalam perjalanan mereka di Piala Belanda 2024 sampai 2025. FC Twente dan NEC Nijmegen tampil dalam 2024 sampai 2025 putaran kedua KNVB Cup alias Piala Belanda 2024 sampai 2025 Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat atau Kamis dini hari WIB. Kedua klub sama-sama melakoni partai tandang tetapi meraih hasil bertolak belakang. Twente berhasil menaklukkan tuan rumah VV Katwijk, klub peserta divisi 3 Liga Belanda. Kendati hanya meladeni musuh dua kasta di bawahnya, The Tukers menang susah payah 3-2. Dalam laga ini Twente tak diperkuat defender andalan timnas Indonesia, Mees Hilgers. Seperti diketahui, Mees mengalami cedera lagi dalam duel Liga Eropa di markas Olympiakos 12 Desember 2024. Ia terpaksa absen saat Twente mengalahkan Groningen 2-0 pada lanjutan Liga Belanda 3 hari kemudian. Pelatih Joseph Oosting sepertinya tak mau mengambil risiko dengan memberi waktu pemulihan ekstra bagi bek andalannya tersebut. Bagus bagi Twente, absennya Mees dalam dua partai aktual tertutupi dengan keberhasilan meraih kemenangan. 3 gol mereka sarangkan ke gawang musuh semenjana itu melalui aksi Alec van Horenbeek, Ricky van Wolfswinkel, dan Bas Kuipers. The Tukers harus dibuat deg-degan karena Katwijk nyaris bisa menyamakan skor. Tuan rumah sekadar memperkecil margin melalui gol Robin Schulte dan Mohamed Tahiri. Hasil ini meloloskan Twente ke babak 16 besar Piala Belanda. Sementara itu, di tempat lain NEC Nijmegen harus angkat koper. Calvin Verdonk DKK tersingkir secara dramatis akibat dikalahkan tuan rumah, Heracles Almelo. NEC takluk di tangan sesama klub Eredivisie itu dengan skor 0-1 akibat gol tunggal Sam Schepperman. Hasil itu disebut tragis karena gol Schepperman terjadi pada menit ke-117 atau di masa extra time. Verdonk sendiri sejatinya tampil solid dan seperti biasa mumpuni dalam membantu serangan.